kesempatan kepada Dewan Pelaksana untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini sejak kemarin dan hari ini. Silakan. Selamat sore kawan-kawan. Akan surat himbauan dari Dinas Pariwisata Budaya untuk dihimbau untuk menghentikan acara dialog gagal penulisan naskah drama satu, dan kami kemudian berkoordinasi dengan kawan-kawan sehingga kami belum memutuskan apa-apa, sehingga sampai jam 8 malam muncullah surat dari Kapolda. Isinya surat izin keramaian tidak diberikan kepada diskusi ini. Kira-kira itu kronologinya. Karenanya kami dari Dewan Kesenian Jakarta akan membacakan statement siaran pers dengan judul nanti akan dibagikan kepada kawan-kawan pers ya, dan mudah-mudahan bisa kepada kawan-kawan lainnya. Dewan Kesenian Jakarta teruskan perlawanan terhadap pelanggaran diskusi album Kenangan 50 tahun 1965 di Taman Ismail Marzuki. Sekali lagi, Dewan Kesenian Jakarta serukan perlawanan terhadap pelarangan diskusi album Kenangan 50 tahun 1965 di Taman Ismail Marzuki. Judulnya, jika tunduk pada kesenangan ini, Dewan Kesenian Jakarta akan dikutuk oleh sejarah dan masa depan. Program pembacaan naskah drama dan diskusi album keluarga 50 tahun 1965 yang sedianya akan diadakan di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki hari ini, Selasa 8 Desember 2015 pukul 4 sore, dilarang oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya. Surat pelarangan bernomor B /19811 /12 Romawi 2015 Gatro yang ditandatangani Direktur Introkam Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Sultana MTSI baru diterima Sekretariat Dewan Kesenian Jakarta kemarin malam, Senin 7 Desember 2015 pukul 8 malam. Program tersebut merupakan salah satu acara Festival Teater Jakarta 2015. Tradisi tahunan masyarakat Teater Jakarta sejak 43 tahun lalu, sejak 1973, yang diselenggarakan Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta dengan dukungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Selama Oktober dan November lalu, 10 peserta terpilih dari berbagai kota di Indonesia mengikuti PK Riset Naskah Drama bertema Album Keluarga 50 tahun 1965 dengan fasilitator Denny Johannes dan Bertut. Program ini bertujuan memberi ruang bertumbuhnya penulis-penulis naskah drama muda. Rencananya dalam acara hari ini, 8 dari 10 peserta pelatihan akan membacakan naskah-naskahnya. Dilanjutkan diskusi bersama Dolores Sinaga dan Denny Johannes. Dewan Kesenian Jakarta menilai surat pelarangan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya adalah bentuk kesewenang-wenangan negara yang tidak bisa ditolerir dan dibiarkan. Dalam 4 pertimbangan pelarangan di surat itu tidak satu pun berkaitan dengan materi acara, tetapi justru persoalan teknis pengamanan yang seharusnya diatasi dengan profesionalisme kepolisian. 1. Pertimbangan kegiatan yang dilaksanakan mendapat protes dari kelompok yang mengatasnamakan Keluarga Besar Teater Jakarta Peduli FTJ menunjukkan kelemahan kepolisian sebagai representasi negara yang begitu mudahnya dipengaruhi bahkan dididik oleh orang atau kelompok masyarakat yang mempunyai pendapat berbeda. Negara melalui semua aparatnya termasuk kepolisian seharusnya justru menumbuhkan dan memelihara perbedaan pendapat untuk mengembangkan kekritisan bangsa yang semakin dibutuhkan dalam menghadapi realitas yang semakin mengglobal di depan kita. Pertimbangan selanjutnya, pertimbangan adanya rencana unjuk rasa titik-titik dan adanya kerawanan terjadinya keributan dari kelompok yang pro dan kontra titik-titik adalah pengakuan atas ketidakprofesionalan institusi kepolisian
dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya memelihara ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Adalah kewajiban kepolisian untuk memastikan bahwa setiap unjuk rasa yang merupakan aktivitas yang sama legalnya kegiatan diskusi dan acara kesenangannya dapat berlangsung lancar, tertib, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Kepolisian tidak boleh dan tidak berhak berpihak pada salah satu di antaranya. Ketiga, Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang meminta agar kegiatan dibatalkan diterbitkan atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia daerah Metro Jaya, tetapi kemudian malah digunakan sebagai dasar pertimbangan pelarangan. Dewan Kesenian Jakarta tidak memiliki kewajiban menyetujui himbauan tersebut dan telah menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk tetap menyelenggarakan program ini. Pelarangan ini bukan yang pertama terjadi setelah berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru, dan lebih khusus lagi pada rezim demokratis Jokowi Yusuf Kala. Dalam program Indonesia Menonton Film Senyap di berbagai penjuru Indonesia yang juga didukung Dewan Kesenian Jakarta dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sejak 10 Desember 2014, sampai hari ini tercatat 34 kasus pelarangan atau pembatalan pemutaran film tersebut karena berbagai sebab dan alasan. Atas dasar itu, Dewan Kesenian Jakarta menganggap kesewenang-wenangan kepolisian telah mencederai beberapa hal sekaligus, yaitu pertama, kekerasan terhadap kesenian yang berarti juga pada kebudayaan dan peradaban. Dunia sedang memasuki zaman baru yang sangat terbuka, dan bangsa kita menghadapi tantangan global yang tidak mungkin bisa dimenangkan jika tradisi kekerasan yang pernah membuat Indonesia terpuruk terus berlangsung bahkan dipelihara oleh negara. Kedua, intervensi ke dalam Taman Nasional Marjuri yang dibangun sejak tahun 1968 oleh Gubernur Ali Sadikin sebagai ruang kesenian dan kebudayaan yang mengutamakan akal sehat. Sepanjang sejarahnya, di tempat ini persoalan-persoalan kesenian dan segala perbedaan di dalamnya dipresentasikan, dibicarakan, didiskusikan, dan diperdebatkan secara bebas terbuka. Ketiga, pelecehan terhadap pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jika negara mengingkari, berarti negara telah melakukan kejahatan serius terhadap warga. 4. Pengkhianatan terhadap pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Penolakan terhadap penolakan terhadap 9 dari 9 program prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala atau yang terkenal dengan nama kita, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Aparat negara yang tidak mendukung berarti melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah. Keenam, pengingkaran terhadap Deklarasi Bandung untuk Kesenian Indonesia yang merupakan keputusan dan rekomendasi Kongres Kesenian 3 2015 di Bandung yang sudah kita laksanakan tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember 2015, yang salah satunya mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi yang menjamin kebebasan berekspresi dan operasionalisasi kegiatan-kegiatan kesenian agar berlangsung dengan baik dan baik. Merespon surat Kepolisian Republik Indonesia daerah Metro Jaya nomor B/19/2015/Datro pada sore ini, Selasa 8 Desember 2015, Dewan Kesenian Jakarta mengumumkan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut. Pertama, untuk menghormati pimpinan dan institusi Kepolisian Republik Indonesia daerah Metro Jaya sebagai pemegang otoritas keamanan di Jakarta, kami memutuskan untuk mengganti kegiatan diskusi hari ini menjadi
konferensi pers dan tetap akan melanjutkan kegiatan album keluarga 50 tahun Saudara Universitas sesuai dengan rencana program politik. Meskipun demikian, Dewan Presiden Jakarta tidak bersedia tunduk dalam bentuk represi negara. Jika tunduk pada kesenangan Dewan Presiden Jakarta akan dikutuk sejarah dan masa depan. Ketiga, Dewan Presiden Jakarta meminta negara menghentikan intervensi ke dalam Taman Ismail Marzuki dan mengembalikan tempat ini sebagai ruang suci kesenian dan kebudayaan. Keempat, Dewan Presiden Jakarta menirukan perlawanan dan akan melakukan upaya hukum sekaligus mengajak seluruh pekerja dan pegiat seni kebudayaan, pro-demokrasi dan komponen masyarakat sipil lain untuk bersatu menghentikan berbagai represi dan pelarangan kegiatan kesenian dan segala bentuk kebebasan berekspresi lain. Kelima, Dewan Kesenian akan melaporkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Metro Jaya atas kesewenang-wenangannya menerbitkan surat B/198111 12/12/2015 kepada 1. Presiden Republik Indonesia, kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ketiga, Menteri Dalam Negeri, keempat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kelima, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan keenam, Gubernur DKI Jakarta. Untuk membatalkan surat tersebut, melakukan pembinaan, meminta seluruh jajaran kepolisian di Indonesia bekerja lebih profesional, serta mencabut hak kepolisian untuk membatasi atau melarang semua kegiatan kesenian dan segala bentuk kebebasan berekspresi lain. Dewan nomor 6, Dewan Kesenian akan terus mengawal proses tersebut agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Ketujuh, Dewan Kesenian Jakarta akan mengabadikan surat B/1981/12/2015/Gatro di dalam Museum Temporer Rekoleksi Memori di Plaza Teater Jakarta untuk mengingatkan masyarakat ungkapan generasi penerus bangsa mengenai kekerasan negara terhadap kesenian yang terjadi hari ini sebagai bagian dari ingatan buruk bangsa Indonesia yang harus terus diingat dan dilawan agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Lampiran 1. Surat Polda Metro Jaya nomor B/1919/12/Romawi/2015/Gatro. Kedua, Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta nomor 51/9/1.853.14. Ketiga, pernyataan resmi panitia penyelenggara Festival Teater Jakarta 2015. 4. Daftar acara konferensi pers. Informasi lebih lanjut bisa dilakukan ke saya sendiri, Irawan Karseno, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Jakarta 0330. Telepon 0221 31937639 atau HP 08161949720. Email irawankarseno11@gmail.com. Terima kasih.